Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan atas segala rahmat dan nikmat yang selalu diberikan Allah kepada kita. Kemudian selawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma waj'alna minas salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun tema kita pada kesempatan ini adalah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Yang jadi pembahasan adalah keteladanan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya anak-anak bapak ketahui, adapun tujuan pembelajaran kita, pertama, anak-anak supaya mengetahui kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, anak-anak bapak supaya bisa menceritakan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepemimpinan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kepemimpinan Abu Bakar. Yang kedua, kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang ketiga, kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang keempat, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pertama, kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Khuwafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah paling cepat masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menentukan keputusan. Beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Kedua, kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Khalifah Umar bin Khattab tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kepemimpinan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang yang kaya dan dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu orang miskin yang menderita di musim kering. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Yang kedua, kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang dikenal ataupun yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut Mushaf dan diperbanyak 4 buah atau eksamper.
Satu buah disimpan di Madinah yang disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Yang ketiga, di samping itu beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Khalifah yang terakhir yaitu khalifah ataupun kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Talib, yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah SAW. Masa pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun. Dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Pertama, mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Demikianlah yaitu pembahasan kita tentang keteladanan para sahabat. Mudah-mudahan anak bapak bisa mengambil intisarinya, kesimpulannya, supaya bisa meneladani sahabat di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak maaf, terima kasih atas perhatian anak bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.